pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu Heni, Bu Erna, dan Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita, di mana pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang dibawakan oleh Dr. Prihatmi mengenai nekrotik enteritis pada ayam. Untuk waktu kami persilakan Dr. Prihatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi pagi ini yang akan saya bawakan dengan judul Nekrotik enteritis pada ayam. Nekrotik enteritis merupakan penyakit pada ayam yang menyerang saluran pencernaan. Pada umumnya terjadi pada ayam dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, baik pada broiler maupun pada layer. Nekrotik enteritis disebabkan oleh bakteri Clostridium perfringens, merupakan bakteri gram positif, anaerob, dan berspora. Secara normal, bakteri ini ditemukan pada saluran pencernaan, pada ayam juga terdapat pada lingkungan. Karena dia secara normal ada pada saluran pencernaan, bisa menjadi patogen karena faktor-faktor beberapa yang menimbulkan atau pencetus penyakit ini adalah pada saat ayam mengalami stres, adanya juga infeksi sekunder, juga pakan yang tidak sesuai kadar protein, dan perubahan cara pemberian pakan. Adapun gejala pada nekrotik enteritis ini, ayam mengalami diare, feses berwarna kecoklatan hingga berdarah, liter menjadi lembab, ayam mengalami depresi. Kalau dibedah, hati dapat terlihat membengkak, usus membesar karena adanya gelembung gas tipis dan terdapat bintik-bintik perdarahan atau peteki. Pengobatan nekrotik enteritis karena penyebabnya tadi adalah bakteri Clostridium perfringens itu merupakan bakteri gram positif. Jadi antibiotik yang tepat juga dapat diberikan dengan antibiotik yang gram positif seperti golongan penisilin, fluoxacillin, dan erythromycin. Sebenarnya antibiotik seperti Oxtra kita dapat juga diberikan karena bersifat spektrum luas. Pada layar kita dapat melihat gambar usus yang menderita nekrotik enteritis itu adanya pelebaran usus, ditensi karena pembentukan gas sehingga mengakibatkan dindingnya tipis dan mudah sobek. Selanjutnya bila usus sudah dibedah, mukosa usus terutama pada duodenum itu dapat tertutup oleh selaput semu yang mengeras, bisa sampai terjadi perlekatan, juga ada juga sih yang belum sampai melekat berat, dan dapat dilihat bintik-bintik perdarahan hampir sepanjang usus. Demikian penjelasan yang singkat tentang nekrotik enteritis ini. Bila ada pertanyaan atau saran, saya persilakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Prihatmi atas presentasi singkatnya ya, dan sangat menarik mengenai penyakit pada pencernaan ya. Untuk itu dari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang presentasi yang dibawakan Dr. Prihatmi mengenai nekrotik enteritis ini? Untuk waktu kami persilakan. Saya Bu Rina. Dijawab sama Dr. Prihatmi ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dr. Prihatmi. Saya Endang dari Bogor. Saya ingin menanyakan pada umur-umur berapa biasanya yang terjadinya kasus nekrotik enteritis ini, karena dia kan selalu ada di lingkungan ya bakterinya, tapi apakah ada umur-umur tertentu yang membuatnya lebih sensitif? Mohon infonya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, langsung saya jawab ya. Dr. Endang, pertanyaannya umur-umur tertentu kejadian nekrotik enteritis ya Bu. Dari beberapa literatur yang saya baca tidak ada patokan umur. Jadi kejadian nekrotik enteritis ini disebabkan
tercetus dari beberapa penyakit Bu, seperti koksidiosis. Di umur awal juga kalau kita lihat ada kasus koksidiosis dan tidak penanganannya secara tuntas, bisa berlanjut nanti akan terjadi necrotic enteritis. Itu karena pili-pili ususnya rusak oleh parasit dari koksi. Jadi ada kesempatan bakteri itu masuk dan berkembang dan menghasilkan toksin Bu. Di umur muda pun kita bisa melihat kejadian necrotic enteritis kalau sifat dari ususnya sepanjang itu sudah kita lihat peradangan. Dan itu tadi yang bila kejadian koksi tidak tuntas di umur produksi pun dia bisa muncul kembali ya. Kadang saat setelah puncak produksi kan itu ayam sangat tinggi ya tingkat stresnya, jadi bisa muncul kembali. Bagaimana Bu Endang jawaban dari Dokter Prihatmi? Baik, terima kasih. Apakah hanya karena kasus koksidiosis aja atau ada hal-hal lain yang misalnya juga membuatnya mudah terkena necrotic enteritis? Tadi di awal ada Bu penjelasannya faktor-faktor pencetusnya itu bisa dilihat kondisi ayam stres atau perubahan pakan pemberian pakannya yang cara pemberian pakan yang tidak menurut tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, terus pakan juga tidak sesuai dengan kadar protein yang dibutuhkan oleh ayam, itu juga sangat berpengaruh. Baik, terima kasih Dr. Pri. Karena kalau kita lihat koksi itu karena dia secara langsung merusak pili-pili usus, jadi itu lebih cepat ya untuk bakteri Gram Clostridium ini untuk berkembang Bu. Kalau secara tidak langsung kan kita kalau pakan berubah atau kadar proteinnya mungkin itu secara agak tidak terlalu cepat dibanding dengan kasus-kasus dari koksi. Cukup jelas Bu Endang jawaban dari Ya, cukup jelas. Terima kasih Dr. Prihatmi. Saya kembalikan ke Ibu Tina. Baik, terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya tentang presentasi Dr. Prihatmi ini? Ya, silakan Bu Rida. Baik, terima kasih Mbak Tina. Saya Rida dari Bogor ingin menanyakan tentang sambungan dari pertanyaan Bu Endang tadi. Jadi untuk pemicu NE itu ada penggantian pakan ya. Nah, kalau di pulet kan sering dikasih tuh pakan broiler untuk memicu berat badan, untuk penambahan berat badannya biar bisa memenuhi standar. Jadi ada pemberian pakan broiler di ayam layer pulet gitu. Apakah ini salah satu faktor untuk memicu terjadinya NE? Bagaimana Bu Prihatmi? Mohon dijelaskan. Kalau masih masuk standar dan pergantian pakannya tidak secara ini ya Bu, langsung kan ada bertahap gitu kan, itu membuat ayam nggak terlalu tinggi stresnya. Jadi mungkin kalau secara pasti waktu pemberian pakan broiler itu mereka mengadaptasikan supaya tidak terjadi stres tinggi Bu. Kalau yang lebih berpengaruh besar terhadap pemicu NE ini mungkin kandungan dari proteinnya. Ya pasti beda kandungan protein antara pakan broiler sama untuk layer ya. Jadi kalau seandainya ada muncul NE-nya itu pada saat pergantian pakan itu berarti mungkin dipicu oleh kandungan protein yang ada di pakan yang diberikan tersebut, begitu ya Bu Prihatmi? Iya Bu, ada sedikit banyaknya pasti pengaruh terhadap perubahan dari mungkin dari flora-flora di ususnya, jadi menyebabkan Clostridium perfringens itu jadi patogen. Biasa kan kalau protein tinggi, suhunya juga akan tambah tinggi ya? Iya betul Bu.
Bagaimana Bu Rida jawaban dari Dokter Prihatmi? Cukup, Mbak Tina. Terima kasih. Terima kasih Bu Rida untuk pertanyaannya. Kita buka ruang pertanyaan lagi, satu lagi ya dari Bapak Ibu. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Ramanto. Terima kasih, saya Ramanto dari Sukabumi. Menyambung tadi pertanyaan Bu Rida ya, masalah stres kelihatannya selama ayam itu tidak stres tidak akan muncul NE. Mungkin bisa dijelaskan Bu, karena kan memang betul protein itu akan dirubah menjadi asam amino juga akan menimbulkan panas di dalam tubuh ayam. Tapi itu kan jadi stres. Tapi seandainya tidak stres, apakah berarti bisa NE-nya aman? Itu karena jadi NE itu muncul karena stres. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Jadi kalau ayam tidak stres, jadi menjamin tidak akan terjadi NE gitu ya pertanyaannya, Pak Ramanto. Ya, penyakit apapun ayam akan sehat bila tidak terjadi stres, begitu prinsipnya Pak Ramanto. Apalagi untuk necrotic enteritis ini, kalau ususnya sehat itu Pak, ususnya sehat, insya Allah penyakit necrotic enteritis ini pun nggak akan muncul, karena dalam kondisi dia nyaman, sehat, jadi flora bakteri Clostridium ini anteng-anteng aja di dalam saluran pencernaan, Pak. Ya baik Bu. Ya intinya yang menjaga maupun perubahan pakan apapun, seandainya kita bisa jaga ayam tidak stres, akan aman ya NE-nya ya. Benar Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ramanto atas pertanyaannya dan cukup menarik ya untuk dibahas mengenai presentasi dari Dokter Prihatmi ini, necrotic enteritis ini. Untuk itu dari Dokter Prihatmi bisa disimpulkan untuk presentasinya. Baik, Mutina, untuk necrotic enteritis ini dapat dicegah dengan meminimalkan faktor-faktor pencetusnya dari segala aspek, seperti manajemen kandang dan peningkatan biosecurity ini tidak boleh diabaikan. Juga pengaturan pakan ayam juga harus disesuaikan dan tepat. Terakhir, untuk sebagai saran untuk menyehatkan saluran pencernaan, kita mempunyai produk itu Oregostim, bisa kita sarankan ke peternak sebagai salah satu untuk pencegahan dari necrotic enteritis ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, penjelasan yang sedikit dan singkat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Endang, Bu Rida, dan Pak Ramanto, juga Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Prihatmi untuk presentasinya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan juga nanti yang tertarik menonton YouTube kita ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga Dokter Prihatmi.